Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadila, NPM104031954, akan mempresentasikan tugas preformulasi dan formulasi sediaan fitofarmaka. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2022, penderita hiperkolesterolemia di Indonesia mencapai 28%, di mana di antara sekitar 7,9% di antaranya meninggal dunia akibat penyakit tersebut. Hiperkolesterolemia merupakan peningkatan kadar kolesterol LDL puasa tanpa disertai peningkatan kadar trigliserida. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti penuaan, genetik, dan wanita menopause. Berdasarkan hasil pemantauan hutan di Indonesia tahun 2020 menunjukkan luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia mencapai 95,6 juta hektar areal atau sebanding dengan 50,9% total daratan, yang menyebabkan Indonesia memiliki berbagai macam jenis tumbuhan sehingga beberapa tumbuhan dijadikan sebagai tanaman obat berkhasiat. Beberapa tanaman tersebut sudah didukung oleh penelitian ilmiah dan dimuat dalam formularium obat herbal asli Indonesia atau FOHAI yang dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2016. Nah, akibat dari banyaknya sumber tumbuhan yang tumbuh di negara Indonesia, banyak masyarakat Indonesia sehingga menjadikan masyarakat Indonesia itu tidak terlepas dari tanaman obat sebagai sarana untuk mengobati suatu penyakit. Maka dari itu, Badan POM melalui Perkap nomor 13 tahun 2014, obat tradisional dapat dibedakan menjadi 3 kelompok berdasarkan persyaratannya, yaitu jamu, obat herbal terstandar atau OHT, dan fitofarmaka. Ini merupakan sediaan fitofarmasetika kapsul, di mana kapsul pada sediaan fitofarmasetika merupakan sediaan obat tradisional yang terbungkus oleh cangkang yang keras, dan sediaannya yang dimasukkan itu tidak boleh dalam berbentuk rajangan, melainkan harus dalam berbentuk ekstrak. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang preformulasi sediaan kapsul fitofarmasetika untuk penyakit anti hiperkolesterolemia. Yang pertama ini adalah penentuan bahan aktif utamanya. Digunakan bawang putih. Bawang putih digunakan sebagai bahan aktif utama karena memiliki senyawa sulfida yang teroksidasi menjadi alisin dengan mekanisme kerja menghambat enzim HMG-CoA. Ketika enzim tersebut dihambat, maka akan terjadi penurunan kadar mevalonat yang merupakan prekursor kolesterol sehingga mampu menurunkan kadar kolesterol. Selain itu, ada daun dewa. Daun dewa dapat digunakan juga sebagai bahan aktif utama karena mampu meningkatkan kadar HDL dalam darah. Proses tersebut diduga dapat terjadi karena adanya senyawa aktif dalam daun dewa yang memengaruhi aktivitas enzim lipoprotein lipase. Enzim tersebut bekerja dengan cara menghidrolisis trigliserida VLDL yang diubah menjadi IDL, kemudian LDL beserta komponen pembukaannya diubah menjadi HDL. Maka hal tersebut yang mampu meningkatkan kadar HDL. Selain itu, di dalam daun dewa juga memiliki kadar quercetin yang tinggi yang memberikan aktivitas farmakologi sebagai antioksidan. Kedua bahan aktif tersebut dapat dikombinasikan menjadi bahan aktif utama karena memiliki kinerja yang sama, yaitu sama-sama untuk mengobati penyakit utamanya yaitu hiperkolesterolemia, di mana bawang putih dapat menghambat enzim HMG-CoA dan daun dewa dapat meningkatkan kadar HDL. Selanjutnya, ada penentuan bahan aktif komplementer. Yang pertama ada akar valerian. Akar valerian dapat menyebabkan efek sedasi
karena adanya peningkatan GABA pada synaptic cleft. Hal tersebut dapat terjadi karena ekstrak valerian menyebabkan pelepasan GABA dari akhir saraf otak, kemudian memblok penyerapan GABA kembali ke dalam sel saraf. Selain itu, valerianic acid mampu menghambat enzim 4-amino butiratransaminase yang mampu menguraikan GABA. Sehingga akar valerian ini cocok untuk digunakan sebagai bahan komplementer untuk penyakit hiperkolesterolemia karena mampu meringankan gejala dari susah tidur pada penderita hiperkolesterol. Selanjutnya ada inggu. Daun inggu menunjukkan efek analgetik karena memiliki kandungan steroid yang merangsang biosintesis protein lipomodulin yang mampu menghambat kerja enzimatik fosfolipase, di mana enzim fosfolipase adalah enzim yang dapat bekerja melepaskan asam arachidonat dan beberapa metabolit lainnya seperti prostaglandin, leukotrien, prostasiklin, tromboxan, serta glukokortikosteroid yang mampu memblok jalur siklooksigenase dan lipooksigenase. Selain itu, flavonoid dapat bekerja menghambat enzim siklooksigenase sehingga dapat mengurangi produksi asam arachidonat. Berkurangnya produksi asam arachidonat mampu memberikan efek seperti mengurangi rasa nyeri, menghambat pengeluaran sitokin, radikal bebas, serta enzim yang berperan dalam peradangan. Nah, maka dari itu, ibu dimasukkan ke dalam bahan aktif komplementer karena mampu meringankan gejala hiperkolesterol seperti pusing dan pegal-pegal yang berada di pundak. Kedua bahan aktif komplementer tersebut dapat disatukan untuk mengatasi gejala dari hiperkolesterolemia, di mana efek komplementer itu merupakan Saya lanjutkan, di mana efek komplementer merupakan efek yang dihasilkan dari interaksi antara dua senyawa atau lebih, baik dari bahan yang sama ataupun bahan yang berbeda. Nah, uh, pada kesempatan ini menggunakan bahan yang berbeda, yaitu akar valerian dan daun inggu. Efek yang ditimbulkan dari setiap senyawa kimia memiliki efek yang berbeda-beda, tapi saling mendukung dalam rangka mencapai efektivitas pengobatan, yaitu pengobatan hiperkolesterolemia. Selanjutnya, ada penentuan bahan pembantu. Karena dibuat menjadi sediaan kapsul, maka diperlukan beberapa bahan pembantu. Oh ya, selain itu, untuk dimasukkannya zat aktif ke dalam kapsul itu tidak boleh berupa rajangan yang utuh, sehingga perlu dibuat menjadi sediaan granulos. Maka dari itu diperlukan beberapa bahan pembantu yang sudah ditampilkan di dalam slide. Yang pertama ada pengikat, yaitu polyphenol chloride, ada pengisi avisel, penghancur amprotab, lidan, pulp, lubrikan magnesium stearat, absorben, dan menggunakan absorben maltodextrin. Kenapa digunakan absorben? Karena sifat kapsul tersebut tentunya akan bermasalah apabila ekstrak yang digunakan adalah sangat mikroskopis. Oleh karena itu, sediaan kapsul juga diperlukan untuk ditambahkannya absorben. Takutnya
Ekstrak, ya senyawa ekstrak tersebut mampu mengikat air yang berada di cangkang kapsul yang dan membuat, eee, cangkang kapsul menjadi lunak dan tidak baik seperti sebelumnya. Nah, maka dari itu ditentukanlah formulasi untuk, sediaan kapsul fitofarmasetika anti hiperkolesterolemia. Pertama, bahan aktif utamanya itu ada bawang putih dan daun dewa, bahan aktif komplementernya akar valerian dan minggu, dan bahan pembantunya ada pengikat polifenol pyrrolidone, pengisinya apisel, penghancurnya alfa-lactam, lidahnya talk, pabrikannya magnesium starat, dan absorbennya maltodextrin. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kritik dan saran dapat dikirimkan melalui alamat surat yang pertama. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.